Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat maghrib Masjid Muhajirin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Salah satu seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah adalah ia mau memahami agama ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahu Muslim. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuknya, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa kita pahami kalau mau menyempatkan diri duduk di dalam majelis ilmu. Satu majelis yang dicari dan dirindui oleh para malaikat adalah majelis ilmu. Kaum muslimin, di dalam agama kita yang mulia ini ada 12 bulan. Isna asyara minha arba'atun hurum. 4 diantaranya merupakan bulan yang mulia. Rasul menjelaskan tentang 4 bulan yang mulia itu. Beliau mengatakan Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. 3 bulan berturut-turut. Satu yang terpisah. Mana itu? Antara Jumadis Tsani wa Sya'ban. Itulah dia Rajab Mudhar. Sekarang kita tengah berada di salah satu bulan yang mulia. Itulah dia Rajab, bulan Rajab. Kaum muslimin, maka sebahagian ulama berpendapat ada satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadinya di bulan Rajab, walaupun dengan tanggal yang berbeda. Apa itu? Itulah dia peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Sebahagian saudara kita mau memperingatinya, sebahagian lagi tidak mau dengan menghukum bid'ah. Tapi kita tidak akan bermusuhan. Secara pribadi saya tidak akan memperuncing masalah ini. Saya menganggap kalau dia itu kalimat la ilaha illallah di hatinya, dia itu saudara kita. Iya enggak Pak? Lepas dari peringatan atau tidak, Allah menceritakan dalam Al-Quran, Rasul menceritakannya dalam hadis-hadis sahih, begitu pula dengan para sahabat. Maka apa yang diceritakan Allah, dikisahkan Rasul, disampaikan para sahabat, hari ini pun awak wajib mengulang-ulangnya. Apa yang disampaikan Allah, awak sampaikan. Lepas dari yang namanya peringatan atau tidak, tidak usahlah terlalu diperbesarkan. Kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa apa itu? Itulah dia Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Diabadikan di dalam Al-Quran yang mulia ini. Jadi ada sumbernya. Bisa ditengok nanti di rumah, tapi tidak usah sekarang. Ada pula kadang jamaah ni ragu dia Pak. Ustaz sebut sumbernya dibukanya, iyo apa ndak ya? Dibukanya HP-nya Pak. Ndak kan bohong Ustaz ni do insyaallah lah. Tepatnya di dalam surat Bani Israil atau disebut juga surat Al-Isra.
surat ke-17 sesuai dengan jumlah 17 rakaat yang dijemput oleh Rasulullah, yaitu solat 5 waktu. Dimulai dengan kalimat subhana diletakkan pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Peristiwa ini, kisah ini, cerita ini dimulai dengan kalimat subhana. Maka kalau kita tengok di dalam uraian atau penjelasan atau tafsir, ada dua pengertian subhana, yang artinya maha suci Allah. Yang pertama menunjukkan kesucian atau kebenaran. Yang kedua menunjukkan kebesaran atau ketakjuban. Yang pertama menunjukkan kebenaran, bahwa kisah Isra dan Mi'raj ini betul-betul terjadinya. Bukan kisah cerita kancil dan buaya, tidak cerita Nina Bobo sebelum tidur, atau cerita Upin dan Ipin. Ini betul-betul kisah yang memang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Benar terjadinya. Subhana, maha suci Allah, jauh dari kedustaan dan kebohongan. Yang kedua, kalimat subhana menunjukkan kebenarannya, menunjukkan kebesarannya, keagungannya. Sudah menjadi kebiasaan kalau menengok yang luar biasa, awak ucapkan subhanallah. Nampak indahnya laut tak bertepi, subhanallah. Jadi tukarlah, tak kala menengok yang luar biasa, awak kan sering berdecak. Tukarlah Pak, subhanallah. Tukarlah swear dengan insya Allah. Janji ya Pak ya, swear. Anak muda sekarang tuh Pak, insya Allah. Gantilah thank you itu dengan alhamdulillah. Gantilah hati-hati itu dengan fi amanillah. Gantilah kalimat mudah-mudahan husnul khotimah itu dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu lebih sunnah itu Pak. Kalau mendapat musibah bukan mudah-mudahan husnul khotimah, yang mati itu penjahat, wak doakan bolo innalillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, kalimat takjub agung. Subhanallah menunjukkan peristiwa Isra ini luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita tengok dalam deretan-deretan mukjizat yang pernah dilakukan dialami Rasul, Isra Mi'raj perjalanan ini menempati urutan kedua sesudah Al-Quran yang mulia. Kalau mukjizat Al-Quran nomor 1 Pak, maka Isra Mi'raj nomor 2, baru yang lain seperti peristiwa membelah bulan nomor sekian, memperbanyak makanan, keluarnya air dari celah jari jemari Rasulullah, di tangan Rasul pelepah kurma bagaikan tajam sebilah pedang, dengan sekali usapan saja sahabat langsung sembuh. Beliau bisa memandang orang yang berada di belakangnya. Banyak mukjizat Rasulullah itu. Nah, yang nomor 2, Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan yang sangat luar biasa ketimbang perjalanan lain yang dialami Rasul. Rasul kan banyak mengadakan perjalanan, ketimbang perjalanan yang dialami oleh Rasul-Rasul terdahulu. Adam mengadakan perjalanan, Musa pun demikian, dengan 70.000 pengikut dikejar oleh pasukan Fir'aun, sebuah perjalanan. Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anak di antara dua bukit di sebuah lembah tak bertuan, sebuah perjalanan yang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa peristiwa inilah Pak, Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul.
Mengapa disebut perjalanan Rasul ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa? Ada 4 alasan. Yang pertama adalah biasanya ukuran luar biasanya sebuah perjalanan itu satu ditentukan oleh jarak. Makin jauh perjalanan, makin luar biasa orang menceritakan. Orang tidak ambil peduli kalau jaraknya dekat. Pak Ustadz kata apa? Aku tadi mengadakan perjalanan luar biasa. Dari mana Pak? Dari Bangkinang. Biasa katanya. Dari mana Bu? Oh, perjalanan saya dari Pak Ustadz luar biasa, dari Telatak Buluh. Kalau saya ngeri lagi kata abang tuh, aku dari Pasar Kodim tadi. Walaupun terbelalak matanya menceritakan Pak, ini jaraknya dekat. Tapi kalau Bapak menceritakan tadi malam Pak Ustadz aku dari Amerika, itu begini orang tuh Pak. Iko dari Bangkinang. Bapak Ibu, Rasul menceritakan tadi malam aku diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Tercenganglah para kafir Quraisy. Jaraknya luar biasa Pak. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau memakan waktu dengan kendaraan termewah dan tercepat, yaitu unta merah yang besar punuknya itu, yang kuat larinya itu butuh waktu sebulan atau 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan. Rasulullah cuma mengaku setengah malam saja. Perjalanan Isra Mi'raj bukan saja mendatar tapi juga naik. Bukan saja Isra tapi juga Mi'raj. Bukan saja bumi tapi juga langit. Bukankah Rasul mengatakan di langit pertama? Itu tandanya beliau itu sampai ke langit. Kalau ndak akan tahu awak do Pak. Iya ndak? Rasul itu mengatakan, di langit pertama aku jumpa Nabi Adam alaihi salam. Dia berdiri di atas sebuah kursi. Bila memandang ke kanan dia tersenyum. Memandang ke kiri dia bersedih. Lalu ditanya, siapa itu Jibril? Itu Adam alaihi salam. Mengapa dia memandang ke kanan tersenyum, memandang ke kiri dia menangis? Tak kala dia memandang ke kanan, dia menengok arwah ruh anak cucunya yang bakalan masuk surga secara umum. Maka dia tersenyum, senang dia Pak awak masuk surga. Senyum. Tak kala dia menengok ke kiri, hati-hati ya Pak di sebelah kiri. Jangan tersinggung dah ayah saya, jangan tersinggung. Ini contoh saja. Malang kami Pak Ustaz, enggak dah Pak. Contoh. Dia agak cemberut Pak, agak sedih. Dia menengok ruh-ruh anak cucunya yang bakalan masuk neraka. Itu tandanya Rasul itu bukan Isra saja, Mi'raj lengkap dengan bukti yang beliau sampaikan. Di langit kedua aku jumpa Nabi Isa alaihi salam. Isa alaihi salam dan Yahya alaihi salam. 2 anak muda gagah-gagah, keduanya menjadi nabi, famili keturunan Ranji Rasulullah. Di langit ketiga, ini aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf itu diberi Allah wajah yang rupawan, diakui oleh Rasul. Taulah awak bagaimana kisah tampannya Nabi Yusuf itu. Ibu-ibu pernah tak nampak Nabi Yusuf? Tengok ambo malam po. Agak mirip ngenek. Ngeneknya pun tak banyak. Ya pastilah ada miripnya Pak. Ngenek. Iya Pak. Ini Yusuf alaihi salam. Saking tampannya, disuruh oleh Siti Zulaikha Yusuf melintas di depan tetamunya para perempuan yang sedang asik membuka mangga atau buahan lain. Begitu Yusuf melintas, pisau yang seharusnya ke buah-buahan mendarat ke tangan. Tanpa terasa, begitulah kira-kira Pak. Tapi tidak ada seperti itu. Ini saya saja yang mendramatisasi.
Saking tampannya mereka pun memotong mengiris tangan. Terbius, tampan, rupawan, Pak. Tapi jangan salah, hadis ini belum selesai. Dan Yusuf itu, kata Rasul, mendapat separuh ketampananku. Bapak kira-kira, Pak. Wajar Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu, Pak. Ndak sama dengan Yusuf kini. Jangan tersinggung yang namanya Yusuf. Kalau awak kau daripada indak belakinya, Pak. Itu suami kau tuh piye? Ya daripada indak belakinya, Mak. Nah, itulah ukuran awak ni, Mak. Allahu akbar. Nah, itu Yusuf. Dan Rasulullah mengatakan Yusuf mendapat separuh ketampanan. Sahabat mengatakan dalam kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmizi, suatu malam aku keluar rumah, waktu itu bulan purnama penuh. Rasul tengah berada di luar rumah, berpakaian merah dari negeri Yaman. Lalu ku coba membandingkan, memandang wajah Rasul dengan memandang bulan yang sedang purnama. Ternyata wajah Rasul jauh lebih memukau. Bapu kiro-kiro tu. Itulah Rasulullah Mustafa iwal mursalin. Takkan sia-sia bila ada kata Allah di sampingnya ada Muhammad. Iya ndak, Pak? Luar biasa. Memang seluruh nabi itu tampan, Pak. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya tampan, ganteng-ganteng, terbaik, Pak. Begitu pula dengan para ulama yang akan menyampaikan sebuah pesan Rasul, itu sebaiknya agak tampan sedikit. Tidak puas memandang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, di langit keempat kata Rasul, aku jumpa dengan Idris alaihi salam. Di langit kelima aku jumpa Harun alaihi salam. Di langit keenam aku jumpa Musa alaihi salam. Badannya tinggi, rambutnya lurus, kulitnya merah. Jadi Musa ini orangnya gagah, Pak. Sekali tempeleng orang mati. Di langit keenam aku jumpa orang yang tua, yang bijaksana. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam, yang tengah bersandar di Baitul Ma'mur, satu masjid yang ada di langit sana. 70.000 setiap hari datang para malaikat. Kaum muslimin yang berbahagia, itu kan menunjukkan perjalanan ini bukan saja bumi tapi juga langit. Bukan saja menembus satu alam, alam nasut. Ini sejauh-jauh saya Bapak Ibu berjalan, itu hanya menembus satu alam, alam nasut, alam manusia. Jumpa, pergi awak ke India, jumpa orang India, tapi juga manusia. Pergi awak ke tempat lain, ke Jerman, jumpa orang Jerman. Pergi awak ke Papua, jumpa orang hitam. Kemarin saya pergi ke sebuah daerah, Pak, tak usah saya sebutkan namanya, jumpa orang Tunisia. Bapak Ibu yang berkawan saya dalam Facebook nampak itu. Gambar saya dengan orang Tunisia tuh, Pak. Kening saya ini sama tinggi dengan pusetnya, Pak. Tapi HP-nya tak saya bawa. Kalau Bapak berkawan saya kirim nanti tuh, Pak. Nggak bohong tuh, Pak. 668 orang menyukainya, Pak. 300 lebih komentar yang harus saya jawab. Tapi tetap ambu jawabnya, Pak. Iku adik-beradik Bapak kok, Pak Ustadz, katanya. Ya saya buat di atasnya, ini kenangan bersama abangku. Di Giko kayaknya ambu, huh? From Indonesia, ya, from Indonesia. Ketek-ketek katanya. Awak memanglah ketek, memang kan gitu kan. Kaum muslimin, tapi perjalanan Isra Mi'raj Rasul tidak hanya menembus satu alam-alam nasut, tapi juga alam malakut, alamnya para malaikat. Tidak ada manusia di situ. Mana itu, Pak? Itulah dia di langit sana, di Baitul Ma'mur. Setiap hari datang 70.000 malaikat untuk beribadah ke situ, Baitul Ma'mur. Bahkan menembus alam lahut, alam ketuhanan, yang Jibril alaihi salam pun penghulu dari para malaikat ini
tak mampu sampai ke sana. Tugasku Muhammad mengantarkan kamu sampai ke level ini saja. Bahkan Isra Mi'raj ini bukan saja menembus alam dunia sampai ke kampung akhirat. Mana ada orang berjalan sampai ke akhirat, Pak? Rasul lah orangnya. Seakan Allah berpesan, kalau selama ini kalian menceritakan indahnya surga dan ngerinya neraka, kalian belum pernah nampak. Nih Nabi kalian nampak, Rasul kalian nampak langsung. Tu dia surga, tu dia neraka. Kata Rasul, aku menengok hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, aku menengok ke dalam surga. Di dalam surga ada seseorang yang tengah mondar-mandir menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan sebuah amal, membuang kayu yang melintang di jalan, dipotong, digergaji, lalu dipinggirkannya. Tak ada yang nengok itu, Allah nengok. Kecil dia tapi dibesarkan oleh Allah. Ada yang bertanya, itu cuman amalnya Pak Ustadz. Wallahu alam. Yang penting yang disebut Rasul itu amal yang pernah dilakukannya. Kalau cuman itu satu-satunya, enak pula lah awak. Beko nampak apa kacau campak kan, besok jam puasa oleh doh. Jangan solat, jangan zikir. Kalau berhenti semua ibadah, awaklah menyampaikan kacau Pak Ustadz. Terlalu sempit coba. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dan dari segi jarak luar biasa. Satu, dari segi waktu cuman setengah malam saja luar biasa. Kalau perjalanan jauh dengan waktu yang berimbang itu biasanya, iya enggak Pak? Perjalanan panjang, waktu berimbang luar biasa. Dari sini ke Bangkinang 1,5 jam. Dari sini ke kampung saya Rohul lebih kurang 5 jam. Wajar. Dari sini ke Medan umpamanya 11 jam, wajar Pak. Dari sini ke Kodim 1 jam atau setengah jam, wajar, berimbang dengan jaraknya. Yang tak berimbang itu kalau bapak dari sini ke rumah 5 jam. Nah, itu luar biasa kok Pak. Padahal tunya rumahnya Pak 5 jam. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga kalau dipandang dari segi kejadian-kejadian yang dialami, makanya orang kalau pulang dari perjalanan itu yang luar biasa yang diceritakannya sering kejadian-kejadian Pak. Dan yang keempat adalah hasil dari perjalanan itu. Walaupun perjalanan itu pendek saja, sebentar saja, tapi hasilnya luar biasa, maka dia disebut perjalanan yang luar biasa. Keempat-empat perkara ini ada dalam perjalanan Rasulullah. Beliau sukses, beliau berhasil, sampai hari ini pun orang membicarakannya. Apa kuncinya? Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Paling tidak ada 2 rahasia di sana, dan ini berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, ternyata perjalanan yang sangat dahsyat, luar biasa, hebat ini, itu pertama kuncinya karena Allah mempersiapkannya. Seakan Allah ajarkan kepada awak, kalian harus bersiap-siap menempuh sebuah perjalanan. Dalam tafsir Ibnu Qurtubi menjelaskan bahwa hakikat hidup ini kan perjalanannya Pak. Hidup ini kan sebuah perjalanan yang harus awak jalani. Ada namanya perjalanan pendek dari hidup sampai mati antara 60 sampai 70 tahun. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itu pendeknya itu. Ada perjalanan jarak jauh. Kapan itu? Setelah awak memasuki gerbang kematian. Itu jauh tuh Pak. Alam barzah saja ratusan tahun menunggu dalam kubur. Iya enggak Pak? Sejak Adam alaihissalam sampai kini kok Pak, orang masih berada di alam barzah. Belum ada yang sampai ke surga lagi tuh Pak. Rasul orang pertama masuk surga. Sampai awak besok dimasukkan ke dalam surga atas rahmat Allah, atau dilemparkan ke neraka konsekuensi dosa yang awak lakukan selama ini, itulah dia perjalanan jarak jauh itu. Nah, baik dekat atau jauh, yang jelas hidup ini hakikatnya sebuah perjalanan. Tentu perlulah persiapan. Maka tidak ada yang lebih hebat mempersiapkannya kecuali Allah.
Makanya kalimat asra tersebut mutlak perjalanan ini kehendak Allah. Tak mampu Rasulullah. Allah memperjalankan Rasulullah, tentu dipersiapkan. Apa itu? Maka dalam hadis Rasul menjelaskan itu. Malam itu kata Rasul, aku dibangunkan dari rumah Ummu Hani, bibinya, Pak. Dibawa ke dekat samping Ka'bah. Di situ aku ditelentangkan di sebuah batu, lalu dada aku dibelah. Mulai dari pangkal tenggorokan sampai ke pusar. Dikeluarkan isinya, dibersihkan, dibasuh dengan air Zam-Zam. Sampai di sini awak berhenti dulu. Apa maksudnya ini? Rupanya kalau nak mengadakan Isra menghadapi manusia, Mi'raj menghadap kepada Allah, kunci pertama yang dipersiapkan Allah hati. Tak ada riwayat mengatakan Rasulullah itu dimandikan dengan air 7 bunga, tidak ada Pak. Tak ada Rasulullah itu pakai baju kepala kebesaran, tidak ada Pak. Tapi hati. Sebab tidak ada urusan ini sebuah perjalanan yang tak dimulai dengan hati apapun itu. Iya enggak? Berjalan awak pasti orang mengatakan hati-hati di jalan. Tuh di jalan banyak tulisan, mohon maaf jalan Anda terganggu, harap hati. Di tempat kerja senang sama seseorang, jatuh hati. Walaupun mata yang menengok, tapi kan berlabuhnya kan hati. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Pantun awak zaman remaja dulu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Lipatnya 24 tuh Pak. Payah membukanya tuh, wangi, aroma. Tertulis di luar tuh. 4 kali 4 16, sempat tak sempat wajib dibalas. Oh, ya. Ujungnya berlabuh juga di hati. Sampai di tempat kerja awak senang sama seseorang, bukankah namanya jatuh hati? Kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati, dan berakhir dengan patah hati. Kalau dia diterima, awak suka, dia mau, tidak bertepuk sebelah tangan, itu namanya sehati. Akhirnya lahirlah anak, si buah hati. Anak pun nakal, makan hati. Tidak ada yang lepas dari hati, Pak. Hati ini kunci. Ala innal fil jasad mudghah, iza salahat jasadu kulluhu, wa iza fasadat jasadu kulluhu, ala wahiya qalbun. Di tubuh kalian itu ada segumpal darah, psikolog. Bila dia sehat, ini sehat seluruhnya Pak. Bila dia sakit, bermasalah seluruhnya. Dia itu bernama hati. Maka wajarlah hati Rasul pertama yang dibersihkan. Satu, awak tak bisa panjang betul nih Pak. Yang kedua adalah lalu dibawakanlah ke dalam bejana dari emas. Ke dekatku kata Rasul, dimasukkanlah perkara yang ada di dalamnya. Ada 2. Yang pertama iman, yang kedua ilmu atau hikmah. Rupanya nak menempuh perjalanan inilah modal yang paling baik. Menjalani hidup ini pertama dengan iman, kedua dengan ilmu. Baru diangkat derajat Pak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah baru mau mengangkat derajat seseorang kalau ada 2 perkara. Pertama imannya, kedua ilmunya. Bukankah sebaik-baik pekerja dalam Al-Quran disebut syaratnya? Sebaik-baik pekerja itu siapa dia? Qawiyun aminun, kuat dan terpercaya. Kuat di situ ilmu, keterampilan. Terpercaya di situ keyakinan, keimanan. Ada orang terampil bekerja tapi tidak jujur, jangan dipakai Pak. Ada orang jujur betul pekerja tapi gobloknya minta ampun, jangan dipakai Pak. Rugi ya Pak dibuatnya Pak. Tutup ruko tuh ditutupnya botol sesadonya Pak.
Tolong keluarkan barang tuh, nanti dikeluarkannya sesadonya Pak. Kan ada cerita orang bodoh tapi jujur, disuruh ibunya betanak nasi, ditanaknya sesado boreh tuh Pak. Penuh kamar tuh dengan boreh Pak. Jadi kalau betanak sudah Bu dibuka penuh. Kok sebanyak ini? Ibu kan suruh betanak, ya betanak. Tanakin nasi sebanyak-banyak. Jujur Pak, tapi bodoh. Kaum muslimin yang berbahagia. Dua, dimasukkan iman dan ilmu. Yang ketiga, ini tak kalah penting. Kata Rasul, lalu aku didudukkan di atas satu kendaraan. Ini kalau tak penting Rasul tak sampaikan. Sebab yang disampaikan Rasul seluruhnya penting Pak. Tidak ada yang sia-sia. Kalau awak kan ada yang sia-sia nih Pak, yang tak masuk bagian kisah umpamanya sia-sia itu kan gitu, seperti gurau-gurauan awak. Rasulullah tak ada Pak. Kalaupun Rasul bergurau tetap yang benar. Beda dengan ustaz bergurau, tak ada ceritanya diceritakannya. Lain di kampung kami, padahal tidak ada, bohong tuh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di mana tadi? Rasulullah mengatakan bahwa beliau didudukkan di atas kendaraan buraq. Buraq itu satu kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil sedikit dari unta, jadi sedang. Kalau kecepatannya itu ya namanya buraq apa? Buraq itu artinya kilat. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Laju. Pakai kendaraan. Dan ditemani oleh Jibril. Nah, inilah syarat yang nomor 3. Kalau nak sukses mengadakan sebuah perjalanan, ini bukan berarti saya sudah sukses, tidak. Perlu sarana dan mitra. Kata orang sekarang, kawan. Tidak ada kehidupan ini yang tak butuh urusan dunia nih, ya enggak Pak? Bapak Ibu sholat itu perlu sarana, bebaju, bekopiah, bekain sarung. Jangan coba-coba sholat tidak pakai baju Pak. Apalagi kalau tidak pakai sarung, tidak akan diterima Pak. Tidak pakai baju, pakai sarung masih diterima, cuman malu malaikat menengok. Awak kadang ada sholat tak berbaju, tak berkopiah, kain sarung gulung godang minta. Allah. Perlu sarana. Puasa perlu tidak sarana? Berbukanya nanti Pak. Tidak perlu doa Pak Ustaz. Makan itu kan dibeli. Sarana. Cobalah Bapak Ibu berbuka air putih saja. Iya kalau hari pertama. Kalau sebulan tuh Pak air putih terus. Anak matu kok putih kok dibuatnya kok Pak. Apalagi haji dan umroh. Apakah Allah tidak mampu mengangkat Rasulullah itu tanpa sarana? Kalau sudah diadu kepada Allah, mampulah. Isa alaihissalam itu kan diangkat. Tak ada diceritakan bahwa Isa itu diangkat ke langit dengan buraq. Tak ada doa Pak. Isa diangkat oleh Allah. Dan besok tanda kiamat ini, Isa akan turun kembali ke muka bumi ini. Diangkat. Tak ada sarana. Tapi mengajarkan kepada umat dalam perjalanan butuh sarana apapun juga. Kalau tidak mungkin awak membangun masjid nih Pak. Ya tidak Pak. Bumi adalah masjid Allah. Anda usah pakai masjid. Ini rencana. Nah, tengok nih Pak. Tiang-tiangnya ini mengingatkan awak dengan masjid Madinah. Rapatnya itu maksudnya, bukan indahnya. Banyak tiangnya Pak. Ya, tiang Madinah itu panjang, ya enggak Pak? Kuning gitu. Alhamdulillah ini indah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang ikut membangun masjid ini dibangunkan Allah satu rumah untuknya dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, pendamping sarana itu mitra, kawan. Apa Rasul tak sanggup sendirian? Rasul itu orang paling berani. Seandainya pasukan itu 100 orang, saya ke 100-nya. Seandainya mereka 10 orang, saya ke 10-nya. Kalau seandainya pasukan itu cuma 1 orang, saya lah orangnya. Rasulullah itu orang paling berani Pak. Kaget Umar ibnu Khattab tak terdengar pacuan kuda di kota Madinah. Sampai pasukan menyerang. Rupanya Rasul menguji ketangkasannya saja. Gagah Rasulullah tuh. Umur 60-an masih sebagai pemimpin perang. Itulah Rasulullah.
Dan Rasul selalu, maaf ini jangan tersinggungnya ini Pak ya, Rasulullah itu selalu datar dada dengan perutnya Pak, sampai tua. Beda dengan awak. Awak jangan nengok-nengok kawan Pak. Dulu apa tuh langsing Pak. Tengok fotonya dulu. Kini gikonya berjalan. Ori dulu. Itu jangan tersinggung Pak, jangan tersinggung. Ini Rasulullah. Perlu kawan. Tidak ada sukses sebuah perjalanan hidup ini. Bahkan dijelaskan bila Anda ingin bahagia, kuncinya bahagiakanlah orang lain. Nah, bila Anda ingin mendapatkan senyuman, senyumlah kepada orang. Bila Anda ingin mendapatkan doa, salamlah kepada orang. Orang pasti akan jawab. Assalamualaikum kata Pak. Tidak mungkinlah kecuali orang itu sangat pelit. Waalaikumsalam. Gitu. Senyum orang tu. Tak mungkin tidak dibalas dengan senyum Pak. Kecuali orang tu sangat bakhilnya. Ada orang sangat bakhil, senyum awak pun takkan senyumnya. Pak, ya. Nah, coba bayang lah tu Pak. Usahakan meminta duit di dalam saku, senyum pun dia tak mau. Coba bayang. Perlu orang lain. Tak ada selesai hidup ini kalau tak ada kawan Pak. Baik Isra atau Mi'raj. Isra'nya hubungan sesama manusia, Mi'rajnya kepada Allah. Bukankah solat berjamaah itu adalah hasil dari perkawanan awak dengan orang? Satu imam, satu makmum. Habis 20-30 juz, ndak ada kawan, ndak jamaah namanya. Ya ndak Pak? Perlu orang lain, apalagi kalau sudah mati Pak. Jangan coba-coba sendirian. Cobalah mandi sendiri. Cak sudah mati tu Pak. Pasang kain kapan sendiri. Kemudian baring, kemudian berdiri solat sendiri dan meluncetlah ke kubur sendiri. Tak usah sok-sok Pak. Tak sanggup berjalan. Siapa yang ngantar orang miskin, orang lemah, orang awam, itulah dia. Untuk senyum saja awak butuh orang lain. Memang senyum sedekah. Tubassumika fi wajhi wa akhika shadaqah. Tapi jangan coba kalau tak ada kawan Pak. Gilo awak di sebelah orang. Kau nampak tiang listrik? Nampak kandang ayam? Rusak kawan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kisah Rasulullah yang sekelumit saja kita ceritakan. Ternyata makin kita pahami, makin kita gali, akan makin kagum kita dibuatnya, makin membahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.